Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita Ngopi Religi, yaitu kitab Al-Wafi fi Syarih Arba'in Nawawi yang sempat libur sekitar 1,5 bulan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk melanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita masih melanjutkan hadis yang lalu, yaitu masih hadis yang ke 29 menurut catatan Mbah Facebook, ya kan, terakhir kalau nggak salah 29. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah pernah kita bahas habis 29. Sekarang hadis yang ke nomor ketiga, ya, keempat. Sebelum kita lanjutkan, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis at-tasi wal isyrun, yaitu hadis yang ke-29, Abwabul Khair wa Masalikul Huda, yang judulnya adalah tentang pintu-pintu kebaikan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Wa yuba'iduni anin nar, dan menjauhiku dari api neraka. Qala, Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta an azimin, engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi, dan sesungguhnya perkara besar tersebut itu mudah dilakukan bagi orang yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kemudahan untuk melakukannya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu tidak terlepas dari hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan berbagai amal soleh. Nah, inilah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah amalan yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhinya dari api neraka adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini pondasi yang paling utama. Beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimus sholata, yang kedua adalah menegakkan sholat, melaksanakan sholat dengan sempurna sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh para ulama. Wa tu'tiyaz zakata, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan melaksanakan ibadah haji. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khairi, tidakkah engkau kepingin aku beritahukan pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun, yang pertama adalah puasa adalah tameng. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-naru, dan sedekah ini dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Was-sholatur rajuli fi jawfil laili, dan sholatnya seseorang di tengah malam, yaitu sholat tahajud.
Summa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW membaca sebuah ayat, tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balago ya'malun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, ya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka tidak, ketika tengah malam mereka tidak berbaring untuk tidur, tapi mereka bangun untuk melaksanakan sholat malam. Yada'una rabbahum, itu dia. Ada yang di kedai kopi, ada yang di atas sejadah. Nah, tinggal milih mau yang mana, kan gitu. Yada'una rabbahum khaufa wa tama'aw wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh rasa takut dan dengan penuh harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka. Nah, ini yang pada malam hari ini yang kita akan bahas, yang pembahasan nomor 4 kalau tidak salah. Abwabul khairi, yaitu pintu-pintu kebaikan. Wa fi riwayat Ibnu Majah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, abwabul jannah. Nah, dalam riwayatnya Ibnu Majah ini menggunakan redaksi abwabul jannah, pintu-pintu surga. Sedangkan yang hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini, Imam At-Tirmizi, menggunakan redaksi abwabul khairi. Ini perbedaan redaksi saja. Wa qad dallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'azan ala ada'in nawafili ba'da istifai ada'il faraid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan Mu'az untuk melakukan amalan-amalan sunnah setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Jadi yang wajib dulu didahulukan, setelah yang wajib telah dilakukan, maka melakukan amalan-amalan yang sunnah. Jangan sampai terbalik, yang sunnah dilakukan tapi yang wajib malah ditinggalkan. Nah, ini yang keblinger istilahnya. Yang wajib dulu baru yang sunnah. Liyazfara bimahabatillah. Agar apa? Melaksanakan yang sunnah dan juga melaksanakan yang wajib semata-mata agar seseorang itu memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi azza wa jalla annahu qala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu azza wa jalla yang berfirman, ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan sesuatu yang lebih aku cintai daripada suatu amalan yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku juga senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Wa amma abwabul khairi wa asbabuhu al-muwassalah ilaihi fahiyah. Dan adapun pintu-pintu kebaikan dan sebab-sebab yang dapat mengantarkan seorang pada kebaikan ini ada beberapa, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama adalah as-saumu junnatun. Yang pertama, pintu kebaikan atau pintu surga ini yang pertama adalah as-saumu junnah. Puasa adalah tameng. Wal muradu bihi huna siyamun nafli la siyamu Ramadan. Yang dimaksud dengan puasa di dalam hadis ini adalah puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Li'annahu taqaddama, karena puasa Ramadan setelah dibahas di hadis yang sebelumnya tadi kita bacakan itu. Yang ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakata wa tasumu Ramadan. Itu sudah dibahas. Sedangkan yang dibahas di hadis selanjutnya adalah as-shaumu jumanatun, ini adalah puasa sunnah. Wa huwa wiqayatun minan nari fil akhirah, dan puasa ini dapat menjaga seseorang dari api neraka di akhirat kelak.
Nah, kenapa puasa ini bisa menjadi tameng yang melindungi seseorang dari api neraka kelak di akhirat? Li'annal muslima yamtani'u fihi anisyahawati imtisalan li amrillahi. Karena seorang muslim yang melaksanakan puasa ini ia akan menahan, ketika ia puasa ia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, dari mengikuti syahwatnya, karena semata-mata melaksanakan perintah Allah. Wa hadza yu'awwiduhu iltizamal hududa. Dan hal ini melatih dirinya untuk senantiasa berada di batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah semasa dia berpuasa. Wa yuqarribuhu minat taqwa allati hiya fi'lu ma amarallahu bihi. Dan juga puasa ini dapat mendekatkan seorang muslim pada ketakwaan yang berupa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala wa tarku ma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat yang biasa sering dibaca oleh penceramah kultum itu kan yaitu la'allakum tattaqun. Salah satu tujuan dari berpuasa adalah agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena selama Ramadan, selama ia puasa, ia dilatih untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika puasa, ketika seseorang dia haus atau lapar di siang hari, padahal ia ada kesempatan untuk makan atau minum tanpa diketahui oleh seorang pun, tapi ia mengurungkan niatnya untuk melakukan itu. Karena apa? Karena di alam bawah sadarnya ia meyakini Allah pasti melihat dirinya, meskipun orang lain pun tidak melihatnya. Itulah yang dilatih ketika berpuasa, yaitu kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mengawasi gerak-gerik dan tingkah laku kita. Sehingga ketika seseorang dalam kehidupan sehari-harinya ia telah dilatih selama sebulan memiliki kesadaran semacam itu, maka dia akan menjadi hamba yang bertakwa. Karena ia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang merasa diawasi, pasti ia akan melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan Allah, kan gitu. Dan akan meninggalkan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya contohnya kalau kita misalkan kerja di kantor, di ruangan ada CCTV. Kan semacam itu. Pasti kita akan berusaha sebaik mungkin melakukan kerjaan kita. Kan semacam itu. Meskipun kita tidak tahu CCTV ini hidup atau tidak. Karena kita yakin CCTV ini hidup. Padahal belum tentu dia hidup. Meskipun hidup, belum tentu CCTV ini diawasi oleh pengawas. Kan seperti itu. Bos kita belum tentu dia melihat monitor sepanjang hari. Sepanjang waktu kan tidak mungkin. Tapi kita tetap takut. Karena kita senantiasa merasa diawasi. Nah, seandainya hal itu terbangun ketika puasa Ramadan, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, sepanjang waktu, maka akan seperti itu tadi. Akan berusaha melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melakukan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan dari puasa tersebut. Kama anna hazal imtina'a yudha'ifu tahakkumal quwa asyahwaniyah fil insan. Begitu juga menahan diri ini dari mengikuti hawa nafsu ini juga dapat melemahkan dominasi syahwat di dalam diri seseorang. Yang ketika seorang berpuasa itu kan menahan hawa nafsunya, baik itu dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa ataupun hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Meskipun perbuatan tersebut makruh, pasti khawatir.
Kan semacam itu. Untuk mengucapkan hal yang buruk pun pasti berpikir orang takut puasanya takut puasanya berkurang pahalanya. Atau melirik wanita berpikir berulang, kan semacam itu. Ini mengekang hawa nafsu, melemahkan dominasi hawa nafsu di dalam diri seseorang. Salah satu pujian puasa lagi. Fala tusaytiru alai, sehingga hawa nafsu ini tidak menguasai diri seseorang. Karena sudah dilatih selama sebulan untuk mengekang hawa nafsunya, ini kita berhasil gak deh? Kan semacam itu. Mengekang hawa nafsu. Ya contoh sederhananya dari segi makanan lah. Kita bisa selama bulan Ramadan kagak makan, tapi setelah Ramadan dibabat habis. Nah, ini dia, berarti hawa nafsunya belum berhasil kita kekang benar-benar. Apalagi yang lainnya kan gitu. Wa yasbahu bisawmi naqiyan tahiran minazumi, dan sehingga dengan puasa ini seseorang akan menjadi seorang hamba yang bertakwa, yang bersih dan suci dari dosa. Ya karena ya tadi itu dapat menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu dan juga dapat melemahkan syahwat di dalam dirinya, sehingga ia menjadi orang yang bertakwa dan bersih dari dosa. Karena sumber kemaksiatan rata-rata dari hawa nafsu. Kalau tidak mampu menawan hawa nafsu, itu bahaya, karena hawa nafsu lebih banyak cenderung untuk melakukan perbuatan yang buruk. Meskipun ada hawa nafsu yang yang mendorong kita melakukan perbuatan baik. As-shadaqatu tutfi'ul khati'ah, sedekah ini dapat menghilangkan keburukan. Wal muradu bis shadaqati huna ghairu zakah, yang dimaksud dengan sedekah di dalam hadis ini itu as-shadaqatu tutfi'ul khati'ah adalah bukan zakat. Sedekah sunnah. Kalau dalam ayat Al-Qur'an kalau menggunakan sedekah itu bisa berarti zakat. Atau di dalam hadis bisa berarti zakat, tapi di sini maksudnya adalah sedekah sunnah. Litaqaddumi zikriha, karena terkait dengan zakat sudah dijelaskan pada hadis yang di atas tadi yang kita baca itu. Wal khati'atu allati tudfi'uha wa tamhu asaruha innama hiya as-saghair al-muta'alliqah bihaqqillahi ta'ala. Dan adapun kesalahan yang dapat dihilangkan atau dihapus oleh sedekah sunnah ini adalah dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kabair, dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya nggak sebutkan yang kecilnya tadi. Li'annal kabair la yamauha illa taubah. Jadi dosa-dosa yang bisa dihapus oleh sedekah sunnah ini hanyalah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa-dosa besar ini hanya bisa dihapus dengan bertaubat. Wal khotoya al muta'alliqa bihaqqil adami la yamhuwa illa ridho sahibiha. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hak orang lain ini hanya bisa dihapus dengan cara meminta ridho kepada orang yang telah kita zalimi, kan semacam itu. Tidak bisa melalui sedekah ataupun tidak bisa melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kalau kita mempunyai kesalahan kepada orang lain. Beda halnya kalau kesalahan kita kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Kalau manusia Maha Pendendam. Ini bahayanya. Nah, semacam itu. Wa khussat as-shadaqah bihaza li ta'adi naf'iha, dan sedekah ini memiliki keistimewaan semacam ini karena manfaatnya itu ya besar, meluas. Tidak hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri, tapi juga manfaatnya kepada orang lain. Ya, kalau kita menggunakan sedekah kepada orang lain, kita mendapatkan pahalanya, orang lain mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu sedekah ini memiliki keistimewaan menghapus dosa-dosa yang kecil yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawa at-Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, inna shadaqah tudfi'u ghadabar rabb. Nah, ini salah satu keutamaan sedekah adalah sedekah ini dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala wa tadfa'ul maitatasu, dan dapat mencegah seorang dari kematian yang buruk. Ini salah satu keutamaan dari sedekah. Wa bi itfa'il khoto'a iwazimul amal, dan juga dengan terhapusnya segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang oleh sedekah ini juga dapat membuat seorang ini memiliki cita-cita, angan-angan yang besar. Wa yastaniru al-qalbu, dan hatinya menjadi bersinar. Wa tasfu al-amal, dan amalnya menjadi bersih, suci, murni. Fatakunu as-shadaqah bidzalika baban aziman li ghairiha minal amal as-shalih. Maka oleh karena itu sedekah ini dengan hal tersebut ini menjadi pintu yang sangat luar biasa bagi amal soleh yang lainnya. Satu lagi, sholatul laili. Yang ketiga adalah abwabul khair. Yang ketiga adalah sholat malam. Wahia sholatut tatawwi fil laili ba'dan naum. Yang dimaksud dengan sholat malam adalah sholat sunnah di malam hari setelah tidur. Wala mafhumun li dzikri rajul fil hadis li'annal maksud bihi jinsul mukallaf. Dan hadis yang tadi kita baca ini menggunakan redaksi ar-rajul, ya kan? Bukan berarti ini khusus untuk laki-laki saja. Karena kan banyak kan dalam hadis itu ayat Al-Qur'an menggunakan kata untuk menunjukkan kata laki-laki, tapi berlaku umum baik laki-laki maupun perempuan. Li'annal maksud bihi jinsul mukallaf, karena yang dimaksud dengan ar-rajul di hadis ini adalah ya setiap orang mukallaf. Wa qad tadafaras al-ayat wal hadis fi bayanil fadlil azimi li sholatil laili. Dan ya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis ini saling menguatkan dalam menjelaskan keutamaan yang sangat besar, keutamaan sholat malam yang sangat-sangat luar biasa. Walidzalika istasyhada an-nabiyyu bil ayah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ini menjadikan ayat Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16 ini sebagai bukti. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seraya berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan penuh harapan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami nafkahkan kepada mereka. Wa fiha, di dalam ayat ini, fadlus sholatil laili wal infaqi takidan liqaulihi al-karimi wastidlalan alaihi biqauli rabbi ar-rahim. Di dalam ayat ini mengandung keutamaan. Ayat ini menjelaskan keutamaan sholat malam dan juga keutamaan berinfak. Takidan liqaulihi al-karimi wastidlalan alaihi biqauli rabbil rahim, dengan dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ini berada di dalam surga, di dalam taman-taman, yaitu surga, wa uyunin, dan dalam mata air. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka di dalam surga mereka mengambil apa yang Tuhan mereka berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka setelah di akhirat berada di surga dan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena mereka dulu sebelum ini, karena mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang baik. Innahum kanu qabla dzalika, sesungguhnya mereka dulu sebelum ini, yaitu di dunia, adalah orang-orang yang baik.
kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur ketika malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Warawa Muslimun fi sahihi, dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul laili. Ini salah satu keutamaan sholat malam adalah afdhalus sholati, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Wa fi sunani Tirmizi min hadisi Bilal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam kitab Sunan At-Tirmizi dari hadis yang diriwayatkan oleh Bilal dari Nabi SAW, beliau bersabda, alaikum biqiyamil laili, hendaklah kalian ini sholat malam, fa innahu dabus solihina qablakum, karena sholat malam merupakan hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallahi azza wa jalla, dan sungguhnya sholat malam ini mendekatkan kepada Allah azza wa jalla. Wa manhatun anil ismi, dan menjauhkan dari dosa. Wa takfirus sayi'as, dan juga menghapus segala dosa atau kesalahan. Wa muttaridatun lidda'i anil jasadi, dan yang terakhir adalah menolak penyakit dari tubuh. Ini salah satu keutamaan sholat malam yang pernah mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan seseorang dari dosa, menghapus segala kesalahan, dan juga dapat menjadi penolak penyakit di tubuh seseorang yang melaksanakan sholat malam. Wa afdalu awqatit tahajjudi bil laili huwa jauful laili, dan sebaik-baik waktu melaksanakan sholat tahajud pada malam hari adalah tengah malam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sholatu rajuli fi jaufil laili, dan sholatnya seseorang ini di tengah malam. Wal murad bi jaufihi indal itlaq wasatuhu, dan dimaksud dengan jauf secara mutlak adalah tengah malam. Nah, ini sekian pengajian kita pada malam hari ini terkait dengan hadis yang ke-29, yaitu tentang pintu-pintu kebaikan atau pintu surga. Selain melaksanakan amalan-amalan yang wajib yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita juga menyempurnakannya dengan melaksanakan amalan-amalan sholeh yang disunahkan kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan-amalan sunnah yang dianjurkan di dalam hadis ini adalah yang pertama puasa sunnah, yang kedua adalah bersedekah, dan yang ketiga adalah sholat tahajud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.